Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Helda Lestarikanlah di Belajar dengan Heles. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Bu Helda masih sama ya, akan membahas pelajaran bahasa Sunda. Tentunya dan pastinya dengan materi yang berbeda. Materi apa yang akan Bu Helda bahas? Kita simak baik-baik ya. Sebelum Bu Helda membahas materi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Di video pembelajaran kali ini, Bu Helda akan membahas tentang kecap rajekan Dwi Purwa. Ada dua pembahasan. Yang pertama, mengenai apa itu kecap rajekan Dwi Purwa, atau kalian mengetahui apa kecap rajekan Dwi Purwa itu. Ya, Mikawanu itu mengetahui. Kemudian yang kedua adalah menerapkan kecap rajekan Dwi Purwa, ke dalam sebuah kalimat. Kita akan belajar seperti biasa membuat kalimat. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai yang pertama. Yang pertama yaitu Mikawano kecap rajekan Dwi Purwa. Mengetahui kecap rajekan Dwi Purwa. Apa sih yang dimaksud dengan kecap rajekan Dwi Purwa? Kecap rajekan Dwi Purwa nya eta. Kecap anu wangun engang mimitina disebut dua kali. Jadi kata yang bentuk suku katanya, suku kata awalnya disebut dua kali. Kata yang bentuk suku katanya disebut dua kali. Nah, engang di sini disebut juga suku kata kalau dalam bahasa Indonesia ya. Apa itu suku kata? Contoh, Bu Helda punya kecap sare. Nah, sare ini terdiri dari berapa suku kata? Sare terdiri dari dua suku kata. Suku kata yang pertama yaitu sa, dan suku kata yang kedua itu re, ya, itu yang dimaksud dengan suku kata. Nah, kemudian di pengertian kecap rajekan Dwi Purwa itu engang mimitinya atau suku kata awalnya disebut dua kali, ya. Suku kata awalnya disebut dua kali. Contohnya seperti apa? Bu Helda contohkan ya. Suku kata awal yang disebut dua kali. Contohnya, Bu Helda punya kata tonjok, suku kata awalnya itu to, ya. Kalau dirubah menjadi kecap rajekan Dwi Purwa, maka kecap tonjok itu berubah menjadi tonjok, ya. Jadi suku kata awalnya diulang atau disebut dua kali, ya. Rajekan itu pengucapan dua kali, bisa itu suku kata atau pengucapan kata dasar. Nah, kalau di rajekan Dwi Purwa, suku kata yang diucapnya dua kali, ya. Jadi pada kecap rajekan Dwi Purwa itu pengucapan dua kalinya terdapat pada suku kata awal. Untuk kecap rajekan Dwi Purwa, pengucapan suku kata awalnya itu disebut dua kali, ya. Yang diucapkan dua kali itu adalah suku kata awal, oke, yang ada di awal. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Bu Helda punya contoh lain selain contoh yang tadi Bu Helda berikan. Bu Helda punya kata dasar sapu dirubah menjadi kecap rajekan Dwi Purwa. Ingat, kata awal, suku kata awal atau engang mimitina. Engang mimitina suku kata awalnya yang diulang dua kali. Berarti di sini suku kata awalnya apa? Sa. Sa-nya yang dua kali, berarti menjadi sasapu. Kemudian Bu Helda punya kata dasar dupak yang diulang dua kalinya adalah du, menjadi dudupak. Berikutnya ada kata tanya jadi tatanya. Ada lagi tunjuk jadi tutunjuk. Kemudian ada kata tajong, tatajong, ya, tendang-tendang. Kemudian ada panggih, papanggih, bertemu. Kemudian ada kata
tuturut, tuturut. Ada kata apa lagi? Mawa, mamawa. Oke, selanjutnya ada kata dasar toel menjadi totoel. Ada kata dasar buka menjadi bubuka. Ada kata dasar sentak menjadi sesentak. 12. Dupak menjadi dudupak. Kemudian 13. Letak, leletak. Kemudian 14. Kumbah, kukumbah. Ada kata dasar yang terakhir bersih menjadi bebersih. Apakah hanya 15 saja? Tidak, ya. Masih banyak contoh-contoh kecap rajekan lainnya. Bu Helda contohkan atau Bu Helda memberi contoh hanya 15. Kalau kita perhatikan baik-baik, semua yang Bu Helda tandai dengan warna kuning itu yang pengulangan, ya, atau 2 kali penyebutannya berasal di engang atau suku kata awalnya, suku kata mimitina, engang mimitina, ya, yang diulang sebanyak 2 kali. Bisa diperhatikan baik-baik. Setelah kalian mengetahui contoh-contoh kecap rajekan Dwi Purwa serta pengertian kecap rajekan Dwi Purwa itu apa, berikutnya adalah kalian mencoba belajar untuk menerapkan kecap rajekan Dwi Purwa tadi ke dalam sebuah kalimat. Oke, silakan perhatikan baik-baik. Buat kalimat dari kecap rajekan Dwi Purwa yang sudah disediakan. Sasapu, menyapu. Contoh kalimatnya, Udin nuju sasapu buruan. Udin sedang menyapu halaman. Yang berikutnya, buat kalimat dari kata sesentak. Sesentak itu artinya marah-marah. Contoh kalimatnya adalah ti isuk-isuk emak sesentak wae. Dari pagi-pagi emak marah-marah terus. Itu contoh dalam sebuah kalimat. Terakhir, dudupak. Oke, kalimatnya adalah ulah dudupak mun lempang teh. Itu contoh-contoh kalimat. Bu Helda contohkan 3 kalimat, ya, contoh pembuatan 3 kalimat dari kecap rajekan Dwi Purwa. Sekarang kalian silahkan pigawe kawas contoh tadi. Silahkan kerjakan seperti contoh tadi. Buat kalimat dari kata mamawa, tuturut, kemudian yang ketiga papanggih, tatajong, tutunjuk, ya. Oke, itu tugasnya. Kemudian kalau sudah kalian mengerjakan, jangan lupa untuk difoto, ya, difotokan hasil jawaban kalian tadi, ya, hasil jawaban dari kalian membuat kalimat. Kemudian setelah difoto apa? Fotonya diupload ke Google Drive. Sebelum mengakhiri, seperti biasa ada kuis, ya. Kumpulkan poin kalian. Kuisnya dari Bu Helda adalah gampang. Silakan cari dan tuliskan 5 contoh kecap rajekan Dwi Purwa selain yang tadi Bu Helda contohkan, ya. Kalian silakan 5, ya, cari 5 lagi contoh kecap rajekan Dwi Purwa. Hanya mencari 5 saja. Setelah itu jangan lupa, setelah kalian mencari, jawabannya boleh kalian fotokan ke Bu Helda, kemudian kirim lewat WA. Hanya 5, ya, Bu Helda tidak banyak-banyak, hanya 5. Itu saja video pembelajaran dari Bu Helda hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Helda sampaikan di video pembelajaran kali ini bisa kalian fahami. Allah mudahkan kalian dalam memahaminya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian
disempurnakan dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Halda cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.